Halo pemirsa jurnalis TV. Untuk mendukung kenyamanan aktivitas kampus, UIN Jakarta menghadirkan fasilitas baru di beberapa titik. Fasilitas ini hadir sebagai penunjang kebutuhan mahasiswa, mulai dari aktivitas belajar hingga ruang diskusi. Pembaruan ini menjadi bagian dari penataan kampus yang digunakan oleh seluruh sivitas sehari-hari. UIN Jakarta terus melakukan pembaruan fasilitas kampus sejalan dengan moto Innovation, Green, and Humanity. Pembenahan dilakukan pada berbagai fasilitas yang digunakan mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik sehari-hari. Fasilitas yang diperbarui mencakup sarana di dalam dan di luar gedung, mulai dari ruang belajar, layanan penunjang, hingga fasilitas umum di lingkungan kampus. Terkait pembaruan fasilitas tersebut, Farah selaku mahasiswa menilai sejumlah fasilitas baru cukup membantu aktivitas perkuliahan sehari-hari, mulai dari kemudahan akses mobilitas di area kampus, hingga dukungan sarana pembelajaran di dalam fakultas. Kalau menurut saya sih lumayan membantu, terutama untuk bilis, karena sebelumnya saya kalau parkir itu selalu di gedung parkir, dan ketika ada bilis tuh lumayan terbantu kalau kita mau aktivitas ke daerah depan ya, terutama di daerah FTK seperti itu. Kemudian untuk televisi, karena FTK juga sudah ada, dan menurut saya itu lumayan membantu untuk pembelajaran. Kursi juga lumayan enak, jadi kita ada lokasi buat nongkrong bareng atau buat diskusi bareng teman-teman. Jadi menurut saya lumayan membantu sih. Harapan saya sih untuk sarana prasarana ke depannya itu lebih diperbaiki lagi, kemudian terus dipertahankan dan dirawat. Terutama untuk masalah air dan juga wifi kadang-kadang suka lemot. Tapi sejauh ini menurut saya perkembangannya sudah ada dan saya harap UIN Jakarta terus mengupgrade prasarana dan prasarananya supaya memberikan kenyamanan untuk semua orang. Pembaruan fasilitas di UIN Jakarta dilakukan di berbagai sektor kampus. Sejumlah fasilitas baru telah disediakan, mulai dari 3 taman edukatif sebagai ruang publik, pembangunan gazebo sebagai ruang publik, hingga penyediaan kursi dan meja belajar di tiap fakultas. Untuk mendukung mobilitas dan keamanan, kampus juga menambah fasilitas bus listrik dan sepeda kampus yang digunakan di lingkungan internal. Selain itu, sistem keamanan kampus diperkuat melalui pemasangan CCTV berbasis AI di seluruh area, serta pembaruan fasilitas penunjang seperti renovasi kamar mandi, pengadaan kursi kuliah baru, dan penyediaan televisi pembelajaran serta jaringan Wi-Fi di seluruh titik kampus. Abdul Halim Mahmudi selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyampaikan bahwa kampus terus menghadirkan berbagai fasilitas baru, mulai dari ruang terbuka, media informasi, hingga rehabilitas sarana umum. Namun ia menegaskan, keberadaan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran seluruh sivitas akademika untuk menjaga dan merawatnya. Yang sulit adalah memelihara ya. Ya makanya tugas kami di tata usaha rumah tangga yang menangani kebersihan, ketertiban, keamanan kampus. Nah, kita pastikan area-area yang sudah dibangun ini untuk dipelihara dengan baik, gitu ya. Dan alhamdulillah sih kita juga untuk menjaga itu ya keamanannya kita sudah pasang di seluruh kampus satu ini ya itu CCTV yang berbasis AI. Jadi kan sering ada kejadian kehilangan helm gitu ya atau barang-barang apa sebagainya, untuk melacaknya kan agak sulit. Nah, saat ini alhamdulillah pimpinan ya menyetujui usulan kami ya untuk adanya CCTV di seluruh titik, dari mulai teman-teman masuk ya sampai ke belakang ya, ke tengah-tengah ada perpustakaan, ada dakwah gitu kan, sampai pintu keluar. Ya, itu semua sudah kita fasilitasi dengan CCTV ya, bisa teman-teman lihat gitu ya. Kemudian juga ada penambahan fasilitas juga bilis yang awalnya 3 ya, karena di Instagram, di TikTok teman-teman tuh memberikan feeding ya, Pak tolong, Pak Rektor tolong ditambah fasilitas bilisnya kurang apa sebagainya kan gitu. Alhamdulillah kita sudah 3 nambah lagi yang sekarang garasinya ada di samping Fakultas Dirasat Islamiyah. Sekarang masih uji coba ya, masih coba. Dan ya mudah-mudahan ada di TikTok juga tuh ya, ya karena banyak respon, minta juga yang kampus 2. Ya ada bilis dan sebagainya. Nanti masih kita pertimbangkan pola-polanya. Jadi itu
teman-teman ya, jadi respon teman-teman di Instagram, di TikTok itu selalu dimonitor oleh pimpinan UIN. Pak Rektor sangat concern sekali, sehingga ingin menjawab lah keinginan-keinginan dari mahasiswa. Ingin ada gazebo, gazebo dipasang ya. Ada sekitar 12 gazebo ya. Di sini kampus 1, kampus 2, kampus 3, PTG juga kita pasangkan juga. Ya, untuk apa? Untuk ruang terbuka juga, ruang publik teman-teman bisa diskusi, bisa buat tugas ya. Bahkan ke depannya kita mau masang WiFi ya, WiFi di tiap titik-titik itu biar WiFi-nya jelas lah ya. Nanti di itu bisa buat ngerjain tugas-tugas. Terus ada juga kursi plus meja. Ya, di tiap fakultas juga sudah disiapkan. Ya kan, di fakultas dan setiap fakultas sudah ada semua, jadi teman-teman bisa nggak ngedeprok ya. Duduk di lantai tapi langsung ada mejanya bisa gitu. Dan alhamdulillah juga tahun kemarin juga kamar mandi kan direhab gitu, dan teman-teman bisa ini ya, lihat kamar mandi yang saat ini di setiap lantai, walaupun belum semua tapi nanti akan gitu lagi. Kemudian kita juga ada kursi kuliah juga ya, kursi kuliah baru kan, baru semua gitu. Jadi ini wujud bahwa pimpinan kita selain unggul di dalam bidang sainsnya ya dengan IT-nya, tapi juga unggul juga di sarpras ya. Kita mengharapkan teman-teman mahasiswa ya, teman-teman ini adalah user ya, pengguna, stakeholder-nya UIN. Jadi fasilitas yang sudah ada ini mohon bisa dijaga ya. Kita punya water fountain ya. Gunakan itu untuk minum, bukan untuk wudhu atau untuk cuci muka atau untuk apa gitu ya, tapi untuk minum ya, bukan untuk mau cuci apa sebagainya. Kalau misalnya ngambil bawa tumbler, nah itu bagus ya, bawa tumbler gitu. Jadi maksimalkan fasilitas yang ada ini untuk kepentingan teman-teman yang sesuai ya. Ya kalau gazebo bukan buat tempat misalnya berdua-duaan ya. Nah, itu hati-hati gitu ya. Tapi untuk kita melaksanakan tugas, diskusi, istirahat gitu kan. Mau makan dari rumah kan mau bekal ya. Makan di gazebo boleh gitu. Tapi kalau disalahgunakan, nah mohon untuk ya tidak menyalahgunakan gitu ya. Jadi bilis juga sudah ada bilis, jangan nanti pangku-pangkuan ya. Ya pangku-pangkuan, kalau pangku-pangkuan repot nanti gitu ya, rusak apa sebagainya. Jadi kami harapkan untuk bisa dipakai dengan baik, dijaga ya, sehingga bisa berfungsi dengan baik. Jika ada kendala ya, ada kendala misalnya kerusakan, tolong laporkan. Kita udah ada Simantra, Sistem Informasi Manajemen Aduan Secara Bersama. Teman-teman silakan bisa lapor ya, misalnya kerusakan ini atau ada kendala apa, bisa dilaporkan di Simantra. Seiring dengan penambahan fasilitas, pihak kampus menegaskan pentingnya pemeliharaan sarana yang telah dibangun. Pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan dilakukan secara berkala agar fasilitas tetap berfungsi dan layak digunakan. Apabila ditemukan kerusakan atau kendala di lapangan, laporan dapat disampaikan melalui Simantra, Sistem Informasi Manajemen Aduan Sarana yang disediakan kampus. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai prosedur yang berlaku. Pembaruan fasilitas UIN Jakarta terus dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari peningkatan layanan kampus. Pemeliharaan dan pengawasan terus dilakukan agar fasilitas tetap aman, terawat, dan dapat digunakan secara optimal. Saya, Giza Mutiahak, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis TV.